Masa reses bagi anggota DPRD adalah waktu yang sangat berharga. Pada periode ini, segala macam aspirasi, suara, dan masukan bisa didapatkan dari warga daerah yang direpresentasikannya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui soal penyusunan laporan kegiatan reses, agar kita dapat melihat bagaimana proses itu berjalan dan sebagai pintu masuk pengolahan aspirasi warga. Ada 3 langkah dalam proses penyusunan laporan kegiatan reses. Pertama adalah perencanaan, yaitu tahap mempersiapkan diri sebelum menghadapi warga. Diawali dengan penyusunan agenda, menyusun langkah-langkah pendahuluan terhadap apa yang akan dibahas dan apa yang akan menjadi fokus. Isu apa yang akan didalami nanti dalam reses. Juga, misalnya, apa saja aturan yang sudah ada sebelumnya terkait isu ini. Jadi, tahap ini lebih kepada pemetaan dan curah pendapat untuk selanjutnya melakukan aktivitas masuk ke dalam forum reses bersama warga. Kedua adalah pengaturan, yaitu melihat sumber daya pendukung yang ada untuk membantu pelaksanaan pada hari H. Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mendata sumber daya apa saja yang ada di warga atau wilayah konstituen. Sumber daya itu dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan pada hari H nanti. Hasil dari pendataan ini dapat dibagi menjadi 2, berdasarkan aset dan berdasarkan perancangan pertemuan. Yang dimaksud dengan aset adalah melihat potensi yang sudah ada di warga. Misalnya, di satu daerah warga sering berkumpul dalam forum ibadah. Forum ibadah itu bisa digunakan untuk menjadi forum reses. Hal itu bisa dikatakan sebagai aset karena sudah muncul dengan sendirinya dari warga. Sementara itu, yang dimaksud dengan berdasarkan perancangan pertemuan adalah keadaan yang harus dikondisikan oleh anggota DPRD pada saat reses. Di sini, anggota DPRD harus menentukan lokasi, waktu, tempat, dan para undangan. Tahap ketiga adalah dokumentasi. Tahapan ini akan menghasilkan laporan berdasarkan rangkaian proses, yaitu kapan dilaksanakannya, lokasi, siapa saja yang terlibat, dan tanggapan dari masyarakat dari awal hingga akhir forum reses. Yang perlu diketahui lebih lanjut justru mengenai langkah-langkah selanjutnya dari tahap ini, yang disebut dengan model penyelesaian. Model penyelesaian memperlihatkan tahapan selanjutnya untuk merealisasikan apa saja yang sudah disampaikan dan dikumpulkan dalam laporan. Mari kita bicara tentang model penyelesaian. Ada 4 langkah yang saling terkait satu sama lain. Pertama, reaksi penanganan. Dalam reaksi penanganan ini, ada kemungkinan inisiatif baru, yakni anggota DPRD dapat mengambil langkah untuk membentuk inovasi baru dalam rangka merealisasikan aspirasi warga. Bisa jadi sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak pernah ada. Atau bisa juga menindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi, yakni melihat dan mengevaluasi sesuatu yang sebelumnya sudah ada untuk bisa dikembangkan lagi atau perbaikan jika diperlukan. Setelah itu, selanjutnya adalah wilayah tindak lanjut. Di sini, dengan berdasar pada keputusan di tahap sebelumnya, pihak otoritas dapat melihat apakah yang perlu diimplementasikan adalah kebijakan atau program. Kebijakan yang dimaksud adalah regulasi. Apakah perlu tindak lanjut di peraturan yang sudah ada atau tidak? Ini merupakan aspek yang lebih makro. Kalau yang dipilih adalah program, justru yang dilihat adalah skala mikro. Sumber daya manusia, birokrasi, administrasi, tata ruang, dan lainnya. Keputusan di antara kebijakan atau program akan berdampak pada tindak lanjut selanjutnya, yaitu fungsi lembaga DPRD. Seperti yang kita ketahui,
Fungsi lembaga DPRD ada 3, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bagaimanapun juga, salah satu dari ketiga fungsi itu atau bahkan lebih akan diimplementasikan terhadap pilihan yang diambil pada tahap wilayah tindak lanjut. Di sini akan terlihat jelas bagaimana penerapan fungsi lembaga DPRD terhadap keberlanjutan yang sudah direncanakan di tahap-tahap sebelumnya. Yang terakhir adalah penentuan level otoritas. Sebuah regulasi ataupun program tentunya memiliki wilayah implementasi tersendiri. Apakah diterapkan pada level lokal, seperti DPRD atau kabupaten, atau kota, atau provinsi, atau bahkan nasional, seperti DPR dan Presiden. Dengan melihat rangkaian proses tadi, apakah menjadi sedikit lebih jelas mengenai tahapan selanjutnya dari sebuah forum reses? Dengan melihat tahapan tersebut, terlihat jelas kemana suara masyarakat setelah forum reses. Ternyata, aspirasi masyarakat harus melalui proses yang banyak pertimbangannya sebelum dapat direalisasikan. Bukan berarti aspirasi kita tidak didengar, justru dengan berbagai pertimbangan di atas, terlihat bahwa pihak regulator sangat teliti terhadap proses perealisasian keinginan warga dan sangat berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada warganya.